Mari kita sembah Tuhan kita, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup menyembuhkan, Allah yang dapat menolong kita kalau kita lagi sulit. Mari kita pakai waktu ini untuk berterima kasih, untuk minta pertolongan, untuk bersyukur apapun itu. Sembah nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia Allah yang layak menerima segala pujian. What's ahead of me? I do not know what the future holds. Everything is as dark as it can be. I don't know if I can take it one more day, but I hold on to your promise, 'cause you will never fail me. If I cross the water, I will not drown. If I walk through fire, I am safe. I am no longer afraid of anything, 'cause your love comforts me. You ransom me, oh Lord. Your love is there for me. Everything is as dark as it can be. I don't know if I can take it one more day, but I hold on to your promise, 'cause you will never fail me. If I cross the water, I will not drown. If I walk through fire, I am safe. I am no longer afraid of anything, 'cause your love comforts me. You ransom me, oh Lord. Your love is there. I am no longer afraid of anything, 'cause your love comforts me. You ransom me, oh Lord.
to earth, to the grave. With you I am loved, I am free, I am saved. You went through the long ways to make sure I'll be okay. I know you'd always would go down from heaven to earth. Yes, the grave. With you I am loved, I am free, I am saved. You went through the long way to make sure I'll be okay. I am no longer afraid of anything, 'cause your love comforts me. You ransom me, oh Lord. Your love is there. I am no longer afraid of anything. Yes, Jesus, 'cause your love comforts me. You ransom me, oh Lord. Your love is there for me. Your love is always there inside me, Lord. Your love touched my heart, and I am thankful, and I am grateful for who you are, Jesus. You are our Savior. I would not have to be afraid, 'cause I have you, Jesus, as my God. Oh, haleluya. Kaulah yang layak ditinggikan, Kaulah yang layak dipuji. Oh, yari Allah, boya shiri yari 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 Allah, hari Allah, boya shiri yari yari yari. Oh, Jesus, I want you, Lord, to guide me through everything, Jesus. Oh, Lord, oh, Jesus, I'm thankful, I'm grateful, Lord, for who you are. You are our King. You are majesty, Lord. Let your kingdom come and your will be done, Jesus. Oh, Lord. Oh, Jesus. Hallelujah. There is hope in the promise of the cross. You gave everything to save the world you love. And this hope is an anchor for my soul. Our God will stand unshakable. There is hope in The promise of the cross. You gave everything to save the world you love. and this hope is an anchor for my soul. Our God will stand unshakable. There is hope in the promise of the Yes, cross. You gave everything to save the world you love. Hallelujah. And this love is an anchor for my soul. Yes, you are my anchor. Will stand You are Jesus. unshakable. Lord, your name is higher. Your name is greater.
thanks again. Woo! When I was searching, your love was never far. You made a way to get to me. You were the whisper leading me to your heart. Forever I belong to you. Now I can see clearly, my God, you are for me. You won't let go. Your love won't let me down. And I know it's true. And I know that your love is all around. I believe in you, holding on to you, holding on, and I know you will never fail. I want all of you, you never change. Your love won't let me down. Love won't let me down. Let's dance for Jesus. Woo! Semua yang ada di rumah, let's dance for Jesus. Love won't let me down. Woo! Love won't let me down. Right when I need you, you listen as I pray. You leave the 99 for me. You paint the sky with promises of your grace. So I will find my way to you. Now I can see clearly, my God, you are for me. You won't let go. Your love won't let me down. And I know it's true. And I know that your love is all around. I believe in you, holding on to you, holding on, and I know you will never fail. I believe in you, you never change. Your love won't let me down. Love won't jump, jump. Hey, hey, hey. Woo, woo. Yes, Jesus, you are good. Love won't let me down. Woo. Love won't let me down. Holding on to you, I know you never fail. I believe of you, you never change. Your love won't let me down. Love won't let me down. Woo! Woo! Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala yang telah Kau berikan kepada hidup kami Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau berdoa untuk hati kami Tuhan. Kami mau bilang bahwa kami membutuhkan Engkau Tuhan. Hati kami terluka, hati kami penuh penyesalan. Tapi kamu mau bilang, kami mau serahkan semuanya ke Tuhan. Kami gak mau merasa sakit sendiri. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang bisa kami andalkan. Kau Tuhan yang baik Tuhan. Tuhan pakai hidup kami. Tuhan yang jamah hidup kami. Jika kami bingung ke arah mana yang sekarang kami harus ambil Tuhan. Tuhan yang tuntun, Tuhan yang beri hikmat. Tuhan bicara kepada kami, we're desperate for your voice Lord. We're desperate for you. We need you Jesus. Tuhan, jika kami mengalami kesulitan Tuhan, kami mau berdoa untuk hikmat-Mu, untuk mukjizat-Mu nyata dalam hidup kami, dalam keluarga kami Tuhan. Tuhan, jika di antara kami yang sedang kesulitan dalam pekerjaan, atau sekarang kami sedang skripsi, atau kami sedang stuck dalam bisnis kami Tuhan, Tuhan kami mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah Tuhan
dapat menyembuhkan segala penyakit, enggak dalam tubuh kami doang Tuhan, tapi dalam pekerjaan kami juga. Kami mau nyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami dipakai Tuhan. Tuhan, jika kami ada yang bingung kemana arah kami seharusnya Tuhan, kami mau tahu apa yang harusnya kami lakukan. Kami mau tahu panggilan kami apa Tuhan. Kami mau serahkan semuanya kepadamu Tuhan. Tidak ada lagi pembulian, tidak ada lagi rasa anxiety, tidak ada lagi kecemasan Tuhan. Kami tolak dan buang dalam nama Yesus. Kaulah Allah yang sanggup membuang segala semua itu Tuhan. Kami mau buang, kami mau tolak dalam nama Tuhan Yesus, karena Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya kepadamu. Tuhan, sekarang kami mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kami mau memberikan apa yang kami dapat untuk Engkau Tuhan, untuk kerajaan-Mu. Teman-teman, jika dari kalian yang mau memberikan persembahan, bisa lewat QR Code atau rekening yang tertera di layar. Mari sebelum mendeklarasikan persembahan hari ini, mari sebelum memberikan persembahan hari ini, mari kita deklarasikan persembahan kita. Mari kita deklarasikan dalam 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, dan komunitas di mana kami berada. Kami memperoleh hikmat, kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Perlindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami sempurna. Menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia kami menjadi generasi yang relevan, yang memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Dalam nama Yesus. Amin. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Yes, Jesus. Teman-teman, mari kita bersolat dalam doa. Terima kasih Bapak untuk hari ini, terima kasih untuk hari ini ya Bapak. Terima kasih untuk semua yang telah Bapak berikan. Bapak, sebentar kami ingin mendapatkan sedikit dari firman-Mu ya Bapak. Berkati setiap kami agar kami dapat mendengarkannya dengan baik. Kami dapat menerimanya dan dapat mengolahnya juga untuk kehidupan kami ya Bapak. Biar kami mengerti dengan jelas dari awal hingga akhirnya ya Bapak. Terima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yeay, hai Next Generation. Ini kameranya mana ini ya? Oke. Ini settingnya agak berubah jadi agak bingung tapi gak apa-apa. Oke, jadi hari ini kita mau bahas lagi dan senang banget bisa ketemu kalian lagi. Walaupun ketemunya online lagi dan online lagi, semoga bisa cepat ketemu gak online-nya ya. Dan hari ini sebenarnya basic banget sih pembahasannya, benar-benar basic banget. Kita masuk ke series yang baru. Dan ini udah minggu ketiga, jadi mungkin udah dengar-dengar juga dari Davin, dari Ronald, obrolan kemarin, sharingnya gimana. Hari ini gue mau bahas lebih lebih sesuatu yang sebenarnya pasti lu udah tahu dan simple juga gitu. Sebenarnya core-nya banget lah, asli core-nya banget. Jadi lu tau lah, maksudnya kayak semua kehidupan kita tuh pasti ada domino effect-nya. Dimana kita waktu kita milih sesuatu, kita ngambil tindakan sesuatu, pasti ada efeknya di belakang. Contoh, kalau misalkan hari ini gue gak datang nih untuk sharing, ya mungkin aja gue kena teguran dari Sam, mungkin aja gue kena teguran dari yang lainnya juga gitu. Nah itu domino effect yang ada gitu. Lalu contoh gue malas-malasan di kampus, mungkin aja gue akan telat skripsinya, jadi gue telat lulusnya. Kalau misalkan gue bandel di luar kampus gitu,
gue misalkan berantem dan lain sebagainya, gue harus tahu konsekuensinya apa karena ada domino efek ke belakang. Dan sebenarnya yang gue yakin itu adalah kalian semua udah tahu, jadi kita sharingnya hari ini cuma sampai sini aja. Jadi nggak, jadi kalau misalkan sampai sini aja mungkin kalian tahu, tapi ada satu hal yang mau gue kasih tahu lagi, yaitu guidebook. Gue percaya semua manusia itu diciptain sama sosok yang lebih tinggi, orang yang, bukan orang ya, sesuatu yang lebih besar dari kita, dan apapun ciptaannya pasti ada guidebooknya atau manual book. Kalau misalkan kalian pernah beli HP, ini handphone gue OnePlus, mungkin gak ada yang tahu. OnePlus ini menurut gue salah satu handphone yang oke, yang bagus gitu, punya fiturnya banyak, harganya juga masih affordable. Dan kayak contoh lagi iPhone dan lain sebagainya. Mungkin yang kalian tahu iPhone lah, iPhone yang bikin Steve Jobs. Steve Jobs bikin si iPhone ini dengan kegunaan sesuatu, dengan tujuannya juga ada tujuan sesuatu, dan punya apa ya, pembeda gitu dengan brand-brand lainnya. Karena waktu lu pakai iPhone kayak, weh keren banget nih, parah gitu kan. Kalau lu pakai Samsung kayak, weh Korea banget gitu. Enggak juga sih, tapi ya kayak gitulah kira-kira ya. Punya tujuannya masing-masing lah. Setiap benda punya tujuan masing-masing. Kayak gue beli HP nggak mungkin cuma buat nonton, nggak mungkin cuma buat jepitan buat pintu gitu, ganjelan, nggak mungkin. Tapi buat dipakai. Nah, biasanya kalau lu pakai handphone, lu kan suka kotak-atik nih. Mungkin anak-anak Gen Z atau Gen Y, millennials, itu udah terbiasa lah dengan penggunaan handphone, penggunaan gadget, laptop, tablet, udah biasa. Kamera udah biasa banget. Tapi yang biasa kalian lakukan adalah, contoh misalkan kayak ini, gimana cara bukanya, ada fingerprint, ada face unlock dan lain sebagainya. Lu udah tahu fiturnya, tapi kadang lu masih bingung kan, suka nyari-nyari kayak, ini di mana ya, ini arahnya kemana ya dan lain sebagainya. Sebenarnya semua itu udah ditulis di manual book. Semua fitur-fitur handphone udah ditulis di manual book. Siapa di sini yang masih baca manual book? Percaya nggak percaya, gue tuh tiap beli barang gue masih baca manual book. Gue tipe orang yang malas sebenarnya cari-cari sendiri. Jadi kalau ada di manual book ya udah gue baca aja gitu. Kalau misalkan gue nggak tahu apa nih sesuatu, gue cari aja di manual booknya. Makanya biasanya kotak handphone gue masih simpan. Dan orang-orang yang gue tahu jarang banget mau baca manual book dari suatu barang gitu. Contoh lu beli handphone yang tadi gue bilang. Gue yakin deh pasti lu pertama kali beli iPhone, manual booknya ada di atas padahal. Sengaja manual book tuh biasanya kalau di box handphone, ini boxnya pas dibuka itu manual book dulu baru si handphone. Atau kadang juga ada yang handphone dulu baru manual book. Tapi kadang tuh orang gak mau bongkar sampai dalam, bahkan kalau ditaruh di atas pun gak mau baca gitu. Padahal itu penting banget lu buat tahu semua fiturnya, lu bisa menggunakan itu 100% dengan seluruh fiturnya. Kalau lu tahu semua fitur yang bisa dipakai itu apa. Oke, udah nangkap sampai sini? Udah nangkap? Iya, jadi ini sebenarnya kalau biasanya kan gue bisa berkeliaran, di sini agak nggak bisa ya. Jadi nggak apa-apa, berkeliaran dikit aja. Jadi kalau lu punya manual booknya, lu bisa ngelakuin sesuatu dan bisa menggunakan si benda ini secara 100% dengan kegunaannya. Itu poin pertama. Lalu biasanya kalau lu nggak tahu, kadang lu sekarang gampang bisa cari di YouTube. Yang sebenarnya lu nggak perlu repot-repot cari di YouTube, lu bisa baca aja. Tapi kadang orang kan males kayak, aduh tulisan semua, males gue baca manual book. Padahal nggak mungkin si kreatornya sendiri, si penciptanya itu nggak tahu si fitur yang ada di dalam bendanya. Karena benda ini kan udah punya maksud dan tujuan dari awalnya. Jadi udah tahu nih dibentuknya sebagai apa gitu. So udah tahu juga akan digunakan sebagai apa. Nah balik lagi sama kayak manusia. Lu tuh sebenarnya dari awal udah tahu nih, kayak contoh paling gampang Hosea. Hosea tuh udah tahu nih bakal jadi apa gitu. Hosea tuh udah punya fitur-fiturnya masing-masing yang beda fitur-fiturnya kayak Davin sama Ronald. Contoh, Hosea dikasih tompel lebih buat apa? Nah itu pasti ada lebihnya maksud gue. Dan kayak Davin gitu, punya lebihnya buat apa? Ronald buat lebihnya buat apa? Ya pasti setiap orang tuh punya lebihnya masing-masing, punya fiturnya masing-masing. Yang sebenarnya juga ditulis di manual book. Nah manual booknya apa? Manual book kita tuh Bible. Manual booknya manusia tuh Bible.
Mungkin ini udah diomongin terus sama beberapa pendeta, sama Sam, apalagi Sam sering banget ngomong kayak lu baca Alkitab, baca manual book lu baca Alkitab tuh biar lu tahu ya. Gue ulangin lagi di sini lu harus baca Alkitab. Kenapa? Karena biar lu tahu sebenarnya fitur-fitur dalam diri lu, fitur-fitur dalam tubuh lu itu apa sih? Kalau lu sampai nggak ketemu fitur dalam tubuh lu, hampir nggak mungkin sebenarnya. Karena semua udah ditulis di Alkitab. Bahkan dari ngomongin mamon, uang ada. Dari ngomongin apalagi percintaan ada. Ngomongin dosa ada, semua ada. Di manual book itu. Tinggal lu mau baca apa enggak sebenarnya. Biar lu tahu sebenarnya kegunaan lu apa. Nah, di saat lu tahu nih kegunaan lu apa, lu akhirnya bisa milih ke arah yang tepat gitu. Ke arah yang sebenarnya. Biasanya kadang yang gue tahu dan gue coba cari tahu kemarin itu. So, seperti biasa gue orang yang penasaranan. Jadi akhirnya sebelum nyiapin bahan ini, gue nanya ke beberapa teman gue. Pernah gak sih lu tuh yakin banget dalam satu pilihan, tapi ternyata pilihan lu salah? Ada teman gue wanita, dia bilang pernah dan akhirnya dia cerita tentang hidupnya dia. Intinya dia ngasih badannya dia ke cowoknya dia pikir itu adalah pilihan yang tepat karena buat ngiket cowok itu, biar cowok itu bisa stay sama dia. Tapi ujungnya enggak. Akhirnya malah diputusin, dimainin doang. Ya biasa soft boy gitu kan. Jadi dibikin baper, terus ditinggalin, terus udah diapa-apain, tinggal aja gitu. Nah, yang begini nih kadang sebenarnya ditulis di manual book, tapi lu nggak baca. Sebenarnya boleh gak sih pilihan itu? Ada sebenarnya di manual book, tapi kadang lu nggak baca. Atau bahkan sebenarnya mungkin lu tahu tapi lu nggak mau ngikutin. Ada banyak hal obrolan-obrolan yang mungkin anak muda belakangan itu ngomongin gitu. Sorry di sharing sebelumnya mungkin gue banyak bercanda, tapi di sini gue agak nggak mau bercanda dikit aja nggak apa-apa. Tapi karena menurut gue ini agak penting ya, karena gue juga orang yang pernah salah pilih gitu. Gue pernah masuk ke dosa-dosa yang menurut gue harusnya gue nggak usah gitu. Kayak gue berantem, gue ribut sama kepala sekolah, maksudnya kayak sesuatu yang bodoh gitu kan. Kayak ada sebenarnya di manual book kalau gue mau baca, tapi sayangnya waktu itu gue nggak tahu. Sayangnya waktu itu gue nggak mau baca manual book dan gue nggak tahu. Jadi akhirnya gue pilih pilihan yang sebenarnya salah. Dan akhirnya domino efeknya apa? Ya banyak banget. Contoh, sampai sekarang gue tuh dulu sempat ngerokok, gue sempat ngerokok dan akhirnya gue pernah kena liver gitu. Itu domino efek yang mau nggak mau gue harus terima. Ya untuk teman-teman yang masih ngerokok mungkin ya nggak apa-apa kalian masih ngerokok tapi pelan-pelan kurangin lah ya. Karena percayalah, udah liver itu gak enak banget sumpah. Sekarang gue tuh kalau kena hujan langsung meriang, gue kecapean dikit langsung udah tepar tidurnya, udah kayak nggak tahu kayak apaan, udah wah kayak kebo banget dah kalau udah capek banget. Gue olahraga napasnya juga pendek, parah banget, mendingan gak usah. Jadi ada beberapa hal yang sebenarnya mungkin kebodohan-kebodohan yang waktu itu harusnya gue nggak lakuin kalau gue baca Alkitab. Sayangnya enggak. Gue tuh soalnya tobat tuh baru SMA. Gue sebelum itu ya hancur gitu kan. Jadi untungnya gue ketemu di satu komunitas yang bisa ngebangun gue juga, ya which FLCC dan GBWTC, yang teman-temannya tuh bisa bantu gue juga keluar dari dosa gue gitu. Di sini gue mau ngomongin soal satu hal, nggak satu hal sih, banyak. Oke, jadi ya biasanya tuh kalau misalkan kita ngelakuin sesuatu untuk apa ya, sesuatu yang mungkin dikatakan bisa salah lah. Menurut norma-norma tertentu dibilang salah gitu. Biasanya ada warningnya, ada sign warning. Biasanya kalau lu nih ke tempat apa ya, ke lab berbahaya gitu. Kalau tempat yang ada listriknya ada tulisan, kalau nggak gini deh paling gampang. Tempat yang banyak anjing galaknya, disuruh awas anjing galak kayak gitu kan ada kan. Atau ada yang tulis juga hati-hati gitu. Kalau enggak, kalau jalanannya berkelok, ada lambangnya kan jalan berkelok. Nah, biasanya kalau ada sesuatu yang akan berbahaya, biasanya ada tandanya gitu, ada sign-nya gitu. Padahal lu juga bisa baca nih sign-nya, tapi kadang lu tuh mengabaikan sign itu gitu. Nah, sign itu dari mana sih? Sign itu dapetnya dari mana sih? Gue percaya setiap manusia ini udah diisi sama Roh Kudus. Karena kita emang tahu ya sekarang Allah itu berupa Roh Kudus di setiap kita. Jadi Roh Kudus ini udah ngasih
tanda nih. Kayak kalau waktu gue dulu mau bandel, host jangan tahu, jangan sumpah, nanti kenapa-napa dah. Ada aja pasti ujung-ujungnya. Padahal udah dikasih warning tapi masih aja. Nah sebenarnya yang mungkin teman-teman semua rasakan, semua kalian rasain juga kayak gitu. Mungkin waktu kalian mau melakukan sesuatu ada sign-nya nih, ada tandanya. Kalau misalkan yang paling gampang deh, katakanlah kalau yang jahat-jahat mungkin gampang ya mikirnya atau dapat sign-nya kayak, oh ya udah gue udah tahu kalau misalkan narkoba itu jelek makanya gue nggak boleh. Nah itu sign yang paling mudah sebenarnya. Tapi kadang kalau lu apa ya, kayak mau milih jalan yang tepat untuk karir lu, jalan yang tepat untuk kampus lu, kan sebenarnya sign-signnya itu agak susah terbaca ya, karena terlihat pilihannya semuanya benar gitu. Tapi di antara yang benar, ada yang paling benar sebenarnya. Dari mana lu taunya? Dari diri lu sendiri, dari passion lu sendiri contohnya kalau misalkan untuk kampus atau pekerjaan. Nah, sign ini dapatnya dari mana? Dari kepekaan lu sama Tuhan. Kepekaan Tuhan dapatnya dari mana? Dari hubungan lu sama Tuhan. Hubungan Tuhan dibangunnya seperti apa? Ya lu doa tiap malam, tiap pagi, serahin diri lu sama Tuhan, baca Alkitab, yang kadang mungkin lu juga gak lakuin gitu. Sekarang gini, kayak lu nuntut sesuatu sama orang yang mungkin belum lu kenal. Ya gampangnya gini lah, lu mau nembak cewek nih, ini cewek udah dikejar banyak orang. Atau lu ya katakanlah karena gue cowok gue bilangnya cewek ya. Jadi cewek ini udah mau dikejar banyak orang, terus kalau lu ngejar-ngejar dia tapi gak dapet, terus lu berusaha dong. Bukannya lu tiba-tiba kayak udah tahu gak dapet kayak lu mau juga jadi pacar gue, kan gak mungkin dong. Tiba-tiba kayak baru seminggu ketemu nggak ada hubungan apa-apa, nggak saling tahu, tiba-tiba kayak lu mau gak jadi pacar gue, tolong banget lah, tolong serius, kan nggak mungkin kan. Ya mau nggak mau lu harus punya hubungan dekat dulu, PDKT dulu, kenal dulu, tahu temennya siapa, tahu orang tuanya siapa, kebiasaannya gimana, dia udah bisa nerima lu bisa nerima dia, baru jadian. As simple as kayak gitu. Jadi hubungan lu sama Tuhan sebenarnya kayak gitu juga. Gimana caranya lu dapat warning, gimana lu bisa peka dengan suatu keadaan, ya punya hubungan sama Tuhan. Gimana cara bangunnya yang kayak gitu? Lu bangun dulu hubungan sama Tuhan, kayak ya bahkan kadang kalau gue doa tuh gue nanya, Tuhan tuh maunya apa sih? Gue besok harus ngapain sih? Tuhan, gue minggu depan harus ngapain? Gue pilih jalan ini bener gak? Kadang kalau misalkan gue tiba-tiba kena masalah, Tuhan kenapa masalah ini harus sama gue? Kenapa gak sama orang lain? Kadang gue ngeluh kayak gitu kok. Gue apa ya? Gue nganggap Tuhan tuh kayak, ya kayak gue ngobrol sama bokap gue gitu, kayak gue ngobrol sama sahabat gue juga. Tapi tetap apa ya? Tetap bikin dia tuh tetap posisinya di atas kita, bukannya nyuruh-nyuruh Tuhan. Ngerti gak sih? Kalau gue doa tuh gue nggak pernah nyuruh-nyuruh Tuhan kayak, Tuhan tolong banget, enggak, gue gak begitu. Gue biasanya nanya kayak, kenapa harus ini kejadian? Kenapa gue harus, kalau kayak gini pilihan gue salah? Dan lain sebagainya. Dijawabnya di mana? Mungkin Tuhan gak ngomong langsung kayak, hey Hosea, enggak gitu. Itu juga agak serem sih, kalau kayak gitu mungkin gue akan teriak. Tapi biasanya gue abis baca Alkitab, atau gue ngobrol sama seseorang, sama mentor gue, sama teman gue dapet jawaban dari mereka gitu. Gue dapet jawaban dari orang-orang yang di sekitar gue, yang menurut gue mungkin itu dikirim sama Tuhan. Yang gue rasain itu mungkin dikirim sama Tuhan. Nah ini warning-warning yang biasanya Tuhan kasih lewat orang lain gitu. Jadi gimana caranya lu mau deket sama Tuhan? Ya kayak tadi, bikin hubungan. Gimana cara mau bikin hubungan? Ya kayak tadi lagi yang gue bilang, lu harus bangun terus. Kan gak mungkin lu ngebangun itu cuma seminggu gitu. Gak mungkin cuma sebulan. Gak mungkin cuma setahun bahkan. Lu harus terus pupuk sampai gede. Jadi simpelnya adalah kayak lu lagi ngebangun jembatan antara lu, diri lu sama Tuhan gitu. Misalkan lu di sini, Tuhan di sini, lu bikin jembatan. Semakin deket maka suara, misalkan kayak Tuhan lagi ngomong sama lu, semakin lu deket sama Tuhan, makanya suaranya tuh makin kedengeran gitu. Makanya kalau ada sign, ada warning, ada pemberitahuan gitu, lu bisa dengernya lebih cepet. Kayak lu paling tahu gitu. Kayak kalau misalkan kayak zaman sekarang tuh apa ya? Aplikasi ada beta testernya lah gitu. Lu salah satu beta tester gitu, kayak yes gue tahu duluan gitu. Ngerti kan maksud gue? Kayak gimana caranya lu bisa dapat warning ya kayak gitu. Lu bisa peka sama suara Tuhan ya kayak gitu. Yang kadang orang nggak sadar adalah yang tadi gue omongin, yang pertama adalah manual book yang gak dibaca, yang kedua lu juga gak bangun hubungan. Ya gimana lu dapat warning, terus lu nyalahin Tuhan, kayak Tuhan jahat, lu yang kupret sebenarnya. Jadi kadang tuh jangan nyalahin Tuhannya doang gitu. Gue gimana ya, suka sebel gitu.
Kayak kenapa gitu harus lu cuma bisa nyalahin Tuhan, tapi lu bahkan nggak mikir diri lu tuh udah ngelakuin apa buat Tuhan. Ngerti gak maksud gue? Bukannya Tuhan tuh mau sesuatu dari lu, bukannya Tuhan tuh mau kayak minta-minta dari lu, tapi lu tuh harus sadar diri sebenarnya, lu tuh harus bangun hubungan sama Tuhan. Kadang yang gue tahu dari beberapa teman gue ada yang di kampus ya, ini bukan di gereja ini, ada yang nyalahin Tuhan dengan keadaannya, ada yang nyalahin Tuhan dengan nilainya mereka. Dan mereka cuma bilang kayak, gue udah ngasih semuanya buat Tuhan. Pas gue tanya, lu emang mesbah doa gak? Enggak. Lu ngapain? Gue gereja. Oke, cuma gereja minggu. Terus menurut lu bangun hubungan seminggu sekali cukup? Padahal kan enggak. So, mungkin banyak orang yang nanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget gitu. Tapi sebelum itu, gue mau baca kitab dulu biar kita guide-nya lebih lagi. Ada di Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Oke, ini mungkin kalau orang nangkepnya kayak, oh ya berarti kalau si jahat atau orang jahat ngebinasain. Kalau Tuhan datang justru buat give something gitu. Tapi ada sesuatu yang unik setelah gue baca ini berkali-kali. Emang kadang gue agak aneh. Jadi waktu gue baca ini agak beda gitu nangkepnya. Jadi dari bahan yang gue tangkap pun gue nangkep agak beda. Dari Yohanes 10 ayat 10 ini yang gue tangkap adalah pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Oke, yang gue tahu pencuri itu datang emang untuk mengambil sesuatu, tapi kalau nggak ada kesempatannya nggak bisa. Nangkap gak maksud gue? Kesalahan dalam hidup lu bisa terjadi, emang akan terjadi. Aduh, kejeduk. Emang akan terjadi, tapi nggak akan kejadian kalau misalkan lu nggak kasih kesempatannya, lu nggak kasih dia masuk. Contoh, lu udah bikin barrier akan kesalahan itu. Seharusnya lu harus bisa sakit liver gitu, kayak gue. Tapi ada beberapa pintu yang mungkin bisa membuat gue sakit liver. Jadi gue tutup pintunya semua. Kayak gue kalau ngerokok bisa liver, gue tutup. Gue kalau minum minuman gue bisa liver, gue tutup. Ngerti gak maksudnya? Jadi yang gue tangkap di sini adalah suatu kejadian bisa terjadi sebenarnya karena emang seharusnya mungkin kejadian. Tapi lu bisa mencegah itu. Lu bisa menangkal itu. Kayak contoh, lu tahu sistem penangkal petir gak? Penangkal petir itu kalau di rumah sengaja ditaruh di atas, terus nanti ada kabelnya ditaruh di tanah biar dinetralisir. Tujuannya buat apa? Karena orang rumah itu mungkin sudah pernah melihat bahwa petir-petir di sana tuh akan menyambar rumah gitu. Jadi pasang itu dulu biar rumahnya gak kena. Nah, ini sebenarnya harus lu bikin. Sebelum kesalahan dalam hidup lu kejadian, sebelum lu membuat salah dalam hidup lu, sebelum lu salah pilih pilihannya, lu tuh harus bisa nangkal itu. Lu tuh harus bisa nangkal kesalahannya. Gimana caranya? Ya mempersiapkan hidup lu sendiri. Dengan cara dekat sama Tuhan, dengan cara baca manual booknya biar lu gak salah pilih, dengan cara baca guide-nya. Karena kayak orang jalan-jalan, lu gak tahu daerah, misalkan gue orang Pamulang, lu orang Jakarta, lu datang ke Pamulang, gue yakin lu nyasar. Semua rumah mirip-mirip. Semua rumah mirip-mirip. Gue yakin banget lu nyasar. Nah, mau gak mau lu harus pelajarin Pamulang itu seperti apa. Lu harus pelajarin jalannya itu kemana. Lu harus ingetin. Nah kira-kira kayak gini, persiapan kayak gini yang lu butuhin dalam hidup lu juga gitu. Lu juga harus mempersiapkan diri lu biar lu tuh gak salah arah gitu. Nah jadi, maaf gue agak gebu-gebu karena ini pernah kejadian sama gue, maksudnya gue juga banyak banget salah pilih dalam hidup gue. Dari kesalahan yang bodoh sampai kesalahan yang sebenarnya bisa gue anulir gitu. Karena kesalahan-kesalahan dalam dunia pekerjaan gue, dalam usaha gue gitu. Banyak hal. Makanya gue di sini agak menggebu-gebu dan waktu gue baca ini justru itu yang gue tangkap. Karena mungkin pengalaman dari diri gue juga. Jadi sebenarnya lu bisa menangkal kesalahan pilihan itu, lu bisa nangkal itu dan
lu bisa nyerahin hidup lu ke Tuhan. Biar Tuhan yang give something, karena lu juga udah give, lu punya tubuh gitu, lu punya badan, lu punya diri sendiri gitu. Jadi yang perlu dipikirin banget sama lu sekarang ini adalah gimana caranya lu bisa bagi waktu buat Tuhan. Gimana caranya lu bisa memilih arah yang tepat. Jadi jadiin Tuhan tuh kayak apa ya? Kayak pegangan lu gitu. Kayak sesuatu yang lu butuhin. Kalau misalkan lu nyasar di suatu tempat, lu pasti butuh banget sama Google Maps kan. Ya, gue yakin banget sekarang tuh jarang banget orang yang ngelihat peta gitu. Pasti banyak kan yang apa ya, yang pakai Google Maps, dan orang ketergantungan dengan itu. Ya buat Tuhan jadi sesuatu yang bikin lu ketergantungan. Justru lu harus ketergantungan sama Tuhannya gitu maksud gue. Dan hal ini bisa ngebantu lu untuk menghindari masalah-masalah yang ada. Kayak apa ya, kayak penangkal gitu lah gitu. Oke, seperti biasa gue mau ada interaksi. Semoga kali ini di komen beneran ya, nggak kayak di sharing gue yang 2 bulan sebelumnya. Ada yang komen tapi dikit banget waktu itu, karena gue lihat di live-nya dikit banget. Jadi gue mau nanya, kalau kalian sendiri seberapa sering sih buat kesalahan? Ya katakanlah di tahun ini deh, di tahun 2020. Seberapa banyak kesalahan yang udah lu buat di tahun 2020? Kalau gue sendiri di tahun 2020 ini tahun dimana gue agak sedikit salahnya. Karena gue belajar banyak di 2019. Di 2019 sendiri gue tuh salah, gue udah sampai gak bisa hitung kayaknya. Banyak banget. Dan salahnya tuh bukan salah-salah bodoh yang emang gue bandel. Maksudnya ngerti gak sih? Tapi salah-salah yang sebenarnya gue bisa hindarin kalau gue baca Alkitab dan guidebook gue. Gue padahal gue baca Alkitab setiap hari. Terus gue juga mesbah doa. Gue juga aktif menara doa. Tapi ada satu ketika dimana gue gak lakuin itu semua. Kenapa gue gak lakuin itu semua? Karena gue disuruh khotbah sama Bapak Samuel Berian waktu itu. Ya. Jadi dari 2019 tuh emang gue, dari 2018 akhir gue tuh udah suka ikut kosem khotbah kemana-mana. Kayak ke cabang, terus temenin dia, pagi-pagi nganter dia dan lain sebagainya. Untuk jadi temennya dia lah waktu lagi ketemu orang-orang cabang dan lagi dia khotbah gitu. Gue bantu persiapin ini itu dan lain sebagainya. Sempat beberapa kali gue bantuin dia, dan gue sadar kalau seorang yang udah dapet tanggung jawab untuk khotbah, untuk sharing, itu punya tanggung jawab yang besar banget gitu. Jadi gue berpikir kayak, aduh kayaknya gue gak bisa deh. Jadi makanya gue cuma nemenin kosem aja gitu. Sampai suatu ketika Sam, aduh ini bete sebenarnya cerita ini. Sam tiba-tiba nelfon gue, terus dia bilang, host, gue tuh dapat sesuatu dari Tuhan. Katanya lu harus khotbah. Ini gue jujur, gue sebenarnya agak bete ceritainnya karena sampai sekarang masih ngebekas banget. Jadi akhirnya waktu itu kondisinya adalah gue lagi di mobil, gue lagi nyetir, terus gue angkat telepon dia, terus kayak gue bilang kayak, apaan sih, kok lu bercanda ya? Enggak, gue serius, nanti kita kapan ketemu ngobrol. Enggak ada orang lain apa? Gue bilang kayak gitu. Gue serius host, emang disuruhnya elu gitu. Gue sampe bilang gini kayak, kenapa gue yang paling rusuh kayaknya ada di FLCC. Gue yang paling petakilan, dan emang sengaja gue bikin persona itu. Sengaja gue kasih lihat orang di sekitar gue tuh seperti itu. Padahal di kampus gue juga aktif dan gue punya tanggung jawab sebenarnya. Tapi karena gue sebenarnya udah ketakutan sendiri, jadi gue sengaja bikin diri gue kayak ya udah kayak anak kecil aja gitu. Kayak ketawa-ketawa sana sini, senang-senang, yang sebenarnya mungkin gak bisa dikasih tanggung jawab. Tiba-tiba Sam tetap maksa, oke kita harus ketemu. Dan akhirnya sejak hari itu gue gak pernah ketemu sama Sam dan gak pernah datang lagi ke gereja. Karena gue takut
akhirnya gue gak ke gereja. Karena gue gak ke gereja, akhirnya ya itu domino effect. Karena gue gak ke gereja, perasaan gue gak enak, gue gak menara doa, gue gak gereja, gue cabut, gue gak mentoring. Terus akhirnya gue mulai gak baca Alkitab. Mulai gak baca Alkitab, kelama-lamaan gue mulai masih doa, tapi doanya bolong-bolong. Kadang pagi doa, kadang enggak. Yang malam masih selalu doa, tapi pagi kadang gue doa, kadang enggak, kadang doa, kadang enggak. Karena kebetulan gue juga lagi sibuk kondisi waktu itu dalam usaha gue. Karena gue lagi ngerintis. Sampai di 2019 akhir, Oktober atau November awal gue lupa. Intinya usaha gue gak bisa jalan. Itu hit gue banget dan duitnya mati. Pas gue mulai baca Alkitab lagi, tahu gak cerita apa yang muncul di Alkitab? Ini rese banget sumpah. Aduh males banget sebenarnya ceritain ini. Ceritanya Yunus. Yunus disuruh pergi ke Niniwe, tapi dia cabut. Akhirnya terpelanting gitu kan. Gak lucu emang. Jadi langsung gue nangkep kayak, oh gitu. Jadi karena gue gak ikutin yang disuruh Tuhan, jadi begini toh rasanya ya. Oh gini ya namanya disentil Tuhan. Dan gue baru ngerasain gitu. Sesakit itu gue tuh sampai naik 20 kilo karena gue stres. Kerjaannya cuma di rumah tuh makan, nangis, makan, nangis, makan, nangis. Untuk seseorang yang di umur gue dan kehilangan uang sebesar itu mungkin sakit banget gitu. Mungkin ya teman-teman yang emang udah punya duit ratusan juta dan bisa kemana-mana mungkin hilang ratusan juta gak sakit. Tapi untuk gue yang masih kecil gitu, sakit banget buat gue dan rasanya tuh aduh udah deh gue sampai kayak gimana gitu. Dan akhirnya gue datang ke Sam, gue bilang Koh sorry banget gue pergi, sorry banget gue cabut. Intinya gue dapat sesuatu juga. Setelah gue itu hilang sekitar 4 bulan atau 5 bulan, gue bener-bener gak ke gereja. Pasti yang teman-teman gue juga tahu lah, gue sempat cabut lama banget. Gue sampai bilang sama Sam, akhirnya kok sorry banget, gue sempat cabut. Kayaknya Tuhan langsung yang nyentil gue dan Tuhan yang langsung kasih tahu gue kalau gue tuh nggak boleh kabur dari tanggung jawab gue. So oke, gue mau ambil, tapi tolong bantu gue, tolong bimbing gue bilang gitu. Dan emang seperti biasa kok Sam satu ini kalau sama gue tuh emang agak rese gitu. Jadi beliau bercandain ya dalam kondisi waktu itu gue lagi sedih, dia bilang gini, ya bagus ya akhirnya lu balik lagi. Baru ngerasain kan, padahal gue udah ingetin. Waktu itu gue lagi nangis padahal ceritanya sama dia. Terus dia malah bilang kayak gitu, maksudnya kayak sebenarnya dia udah pernah ngingetin gitu, tapi gue yang gak peka aja. Jadi dalam kurun waktu sekitar 4 bulanan sampai 5 bulan itu, dia sempat ngontak gue juga, host apa kabar, terus nanya host kemana, kok gak kelihatan. Dia nanya host dan pokoknya dan lain sebagainya lah, dia ngajakin gue pergi dan lain sebagainya, tapi gue benar-benar gak respon. Gue bilang kok sorry gue lagi sibuk, kok sorry gue lagi ini, kok sorry gue lagi itu. Gue banyak banget alasannya dan akhirnya gue hilang aja gitu dari tanggung jawab gue. Dan ya ini sebenarnya kalau lu peka sama Tuhan, lu bisa tahu warningnya tuh ke arah mana gitu. Padahal gue udah kena warningnya berkali-kali, tapi gue gak peka-peka, emang agak dodol aja. Sayang banget. Mungkin sebenarnya kalau gue waktu itu udah sadar akan warning itu, gue peka, mungkin usaha gue sampai sekarang masih jalan-jalan aja kali. Nggak perlu sampai diisengin gitu sama Tuhan, kayak disentil dulu, terus gue baru balik gitu kan. Tapi nggak apa-apa, itu pelajaran buat gue ke depannya. Jadi gue harus nurut sama Tuhan, terus gue juga harus bisa lebih peka. Dan yang pasti teman-teman di sini juga perlu banget belajar buat peka sama Tuhan. Karena ini dasarnya banget sebenarnya. Biar lu punya hubungan yang baik sama Tuhan, lu bisa peka sama Tuhan, ya gimana ya ngebangun itu semua gitu. Kayak gitu. Oke, sebenarnya sharing hal ini udah, tapi gue di sini mau say thanks untuk Kok Sam yang udah sempat jadi orang yang udah kasih warning. Dan walaupun gue waktu itu nggak respon, tapi ya thanks aja untuk tetap kasih warning walaupun waktu itu gue nggak respon, dan sampai sekarang pun dia masih dukung gue gitu. Dan untuk teman-teman semua, pesan dari gue adalah
coba sadar sekitar kalian, cari tahu. Siapa tahu sebenarnya udah ada warning untuk kalian gak ambil suatu tindakan itu, tapi ternyata kalian gak peka. Oke, let's pray. Terima kasih Bapak untuk hari ini ya Bapak, kami sudah mengerti bahwa kami tuh harus peka Tuhan akan setiap pemberitahuan, akan setiap warning yang Tuhan kasih melalui sekitar kami maupun dari Bapak sendiri. Bapak biar setiap kami dapat mengerti dengan jelas bahwa kami harus tetap berhubungan baik dengan Bapak, membangun hubungan itu agar kami dapat peka dengan suara Tuhan dan isi hati Tuhan. Biar setiap kami dapat mengerti isi hati Tuhan lebih lagi, biar kasih Tuhan akan kami melimpah, biar kasih Tuhan selalu mengalir akan kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, sebelum kita menerima perjamuan kudus hari ini, saya ajak kita sama-sama berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk tubuh dan darah-Mu yang Kau berikan kepada kami lewat perjamuan kudus hari ini, di dalam roti dan anggur yang sudah ada di hadapan kami. Tuhan, sucikan, kuduskan kami untuk kami menerima tubuh dan darah Tuhan ini dengan cara yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh berkat dan kami memperoleh bagian di dalam kasih karunia yang Kau sediakan buat setiap kami. Darah Yesus menyucikan dan menguduskan hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kami. Ampuni segala dosa, kesalahan kami. Hari ini kami menyucikan diri kami untuk kami menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan kami siapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus hari ini di dalam nama Yesus. Mari teman-teman, kita angkat roti tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Teman-teman semua, bukankah roti yang kita makan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Teman-teman semua, bukankah cawan yang kita minum ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Aba. Oralabaya, ralabaya. Mari kita naikkan syukur kita pada Tuhan. Katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami naikkan syukur. Ku bersyukur Bapa.
Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang terus Engkau tunjukkan kepada setiap kami. Kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi. Kasih setiamu yang gak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Aba, ya Bapa. Kau begitu dekat dengan hidup kami. Kau menyertai, bahkan Kau ada di dalam setiap kami. Lewat perjamuan kudus-Mu hari ini, biarlah kami boleh memperoleh persekutuan yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Kami beroleh berkat di dalam persekutuan kami. Segala hal yang Engkau sediakan buat kami, itu menjadi kepunyaan setiap kami. Bapa, Kau berkati teman-teman kami, dimanapun mereka ada hari ini. Setiap mereka yang sakit, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang susah, Engkau hiburkan di dalam nama Yesus. Mereka yang ada di dalam kesesakan, Tuhan berikan kelegaan buat hati mereka. Biar mereka boleh datang mencari wajah-Mu, dan Engkau berkenan dijumpai oleh setiap mereka. Dan Kau berikan kelepasan, Kau berikan kelegaan, Kau berikan berkat, Kau berikan jalan keluar buat setiap hidup mereka. Apapun yang mereka hadapi bersama dengan Tuhan, mereka tidak akan gentar dengan setiap masalah hidup mereka. Karena mereka menghadapi bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan ada di dalam setiap hidup mereka, kami semua. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang boleh kami terima hari ini. Berkat-Mu turun atas setiap kami semua. Kau pakai generasi ini dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, urapan-Mu yang baru melimpah-limpah atas mereka semua. Kau pakai Tuhan dengan hikmat, pengetahuan, kreativitas atas hidup mereka. Berkat-Mu yang berlimpah-limpah turun, hal-hal yang tidak pernah mereka bayangkan, itu Tuhan sedang bukakan buat mereka hari-hari ini. Sehingga mereka akan menjadi dampak, mereka akan jadi berkat bagi generasi, bagi kota, bangsa kami, dan bahkan bangsa-bangsa ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dan kami meneruskan setiap aktivitas kami. Berkat-Mu yang terbaik turun atas setiap kami. Kami mau siapkan hati terima berkat Tuhan. Mari teman-teman kita angkat kedua tangan kita. Kita siapkan hati kita dan hidup kita. Arahkan pada Tuhan untuk kita terima berkat. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Dan di dalam cinta kasih yang sempurna dari anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai setiap kita mulai hari ini, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati, sama-sama katakan, Amin.